sudah dianggap saudara. Baik. Kadang-kadang tidak datang Babin ke rumahnya, Jadi juga ada rasa yang kurang. dengan kehadiran polisi paling tidak niat orang akan terhalang. Oke. Kenapa? Orang kalau niat dia ada, kesempatan tidak ada dengan polisi tidak akan terwujud lah. Oke. Ketika itu sudah masuk semuanya di Mawida tadi dan bekerja sama semuanya, apapun keadaan kejadian ada di kelurahan pasti terselesaikan. Ya, maksudnya begini, gunakanlah media itu dengan bijak, dengan ada aturan hukumnya. Ya. Akan tetap bisa masuk. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Lentera Rakyat Official, sahabat Lentera dimanapun Anda berada. Salam jumpa. Kita bertemu lagi dalam program Lentera Rakyat Official, yakni obrolan santai terukur. Izinkan saya Suarnal sebagai host memandu sahabat Lentera Rakyat Official dalam ngobrol santai bersama 4 narasumber yang telah kita hadirkan di studio. Alhamdulillah. Kita sapa dulu narasumber kita. Sebelah kanan kami adalah seorang polisi wanita berkarir sebagai polisi. Beliau dikenal ramah di tengah masyarakat, berputar jabatan hanya di Bukit Tinggi, mungkin sekali-sekali keluar sebentar, tahu-taunya sayang belum jenderal balik ke Bukit Tinggi. Baik, kita sapa. Beliau adalah Kompol Hajarita Suryati S. Selamat malam Ibu Kapolsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Berikut kita sapa dulu. Beliau seorang Binmas, Kanit Binmas berpangkat itu. Santai saja, cuman tidak ada serem-seremnya karena walaupun berkumis. Karena itu ciri khas, yaitu kita sapa Bapak Ibtu Amrizal Esa. Selamat malam. Beliau merupakan Kanit Binmas Polsek Kota Bukit Tinggi, makanya dekat komandan duduknya. Baik, kita sapa lagi sebelah kiri kami. Beliau seorang lawyer, seorang pengacara profesi. Beliau juga bergerak di bidang sosial, aktif di organisasi sosial. Salah satunya adalah beliau aktif di Pokdar Kamtibmas Kota Bukit Tinggi sebagai kepala bidang penyelesaian masalah di Kabit di Pokdar Kamtibmas. Selamat malam Pak Yermen Eka Putra Esa. Oke, selamat malam. Baik, sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Baik. Sebelah kiri lagi sama dengan saya, baju putih, celananya beda. Beliau juga tokoh pemuda, ketua pemuda, bergerak di bidang sosial, termasuk juga di bidang PMI, organisasi PMI. Kita sapa dulu beliau, Bapak Yunaldi, ketua pemuda. Selamat malam Pak Yunaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Bagaimana kabar malam hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sekali. sehat saja. Pak Am sehat, Pak Am? Alhamdulillah. Pak Men, Alhamdulillah Pak Yunaldi. sehat. Baik, sahabat Lentera Rakyat Official, kita akan membahas topik malam ini yaitu Kamtibmas di Kota Wisata Bukit Tinggi. Baik, pertama dulu kita dulukan kepada Ibu Kapolsek kita dulu. Bu, ada beberapa Bu isu kebijakan seperti pola Kamtibmas di kelurahan, karena yang kita tahu kepolisian gencar dengan Babin Kamtibmasnya ditempatkan di satu kelurahan, satu Babin Kamtibmas. Dan juga di situ ada juga sebagai penyambung lidah untuk restoratif justice akan bisa berkooperasi stakeholder yang ada di tingkat kelurahan. Di mana kita Bukit Tinggi ini stylenya kan beda sendiri, adatnya beda sendiri, bukan masalah di Bukit Tingginya, di dunia Sumatera Barat ini berbeda. Nah ini agak seperti apa terhadap mekanisme Kamtibmas nanti pariwisata menurut Ibu seperti apa? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan coba menyampaikan di mana terkait garda terdepan kami adalah Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas. Ya. Jadi Babin Kamtibmas ini merupakan terdepan kita di kepolisian. Untuk apa? Membantu Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau biasa kita sebut ada 3 pilar.
Jadi Babin Kamtimas itu kenapa mereka kedepankan, dan mereka itu mempunyai satu kelurahan itu Iya. dia bisa mengemban 5 fungsi Iya. di kepolisian. Ya, 5 fungsi sebagai fungsi lalu lintas. Iya. Dia bisa nanti melaksanakan pengaturan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian apabila ada kegiatan masyarakat, kemudian dia juga sebagai nanti samapta, Iya. dia melaksanakan patroli, antisipasi, Baik. ya, polihazard sebagai kegiatan bagi mereka. Kemudian yang ketiga yaitu dia sebagai bimas, menyampaikan himbauan, mengajak masyarakat untuk cara yang lebih baik. Ya. Kemudian juga dia sebagai reskrim, dia itu bisa menyelesaikan masalah di tengah masyarakat. Ya. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, Mas Francis. Ya. Kemudian yang kelimanya yaitu adalah dia sebagai fungsi intelijen. Di mana fungsi intelijen, daun satu lembar pun turun di tengah masyarakat dia harus tahu. Oke, baik. Itulah kira-kira sebagai dia Babin Kamtimas merupakan deteksi di tengah masyarakat. Ya. Jadi Babin Kamtimas ini memang menjadi apa kita di kepolisian, garda terdepan kita, dan mereka bekerja dan bersinergi di tengah masyarakat. Oke. Nah, nanti di tengah masyarakat itu, di kelurahan itu ada namanya FKPM, Ya. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Ya. Di situ tergabunglah semua elemen masyarakat dari unsur apa saja. Forum ini bersifat adalah wadah atau yang swadaya masyarakat. Oke. Ya. Kemudian dari seperti ini, maka mereka bersama-samalah elemen masyarakat menyelesaikan permasalahan jika ada terjadi. Oke, baik. Kita lanjut dulu Bu ya. Oke, cukup banyak celah yang akan memberikan edukasi kepada masyarakat nantinya. Baik. Sekarang saya ke Pak Yarman dulu. Kalau komandan berbicara, tentu tidak mungkin lagi bawahan yang berbicara. Oke, ke Pak Yarman dulu. Bersabar Pak Amrizal. Ya. Oke, baik. Kita santai-santai saja Pak. Tidak ada beban Enjoy. apa-apa. Enjoy Ya, saja. ya. Baik. Pak Yarman selaku dari Pokdar Kamtimas, apa kira-kira rencana dari Pokdar ini dalam penyelesaian kebijakan-kebijakan yang telah ada 5 pilar tadi? Kira-kira seperti apa? Silakan Pak Yarman. Terima kasih host. Kami sependapat dengan Ibu Ita tadi. Ya. Yang mengedepankan Babin adalah garda terdepan untuk penyelesaian untuk pengamanan atau ketertiban masyarakat. Ya. Dan apabila terjadi permasalahan itu RJ yang diutamakan. Ya. Sebab tidak semua masalah harus bermuara karena hukum. Ya. Kami sangat sependapat dengan itu. Oke. Dan keberadaan Polda Kamtimas juga bertujuan untuk membantu atau sebagai mitra polisi. Mitra polisi. Untuk membantu Babin Kamtimas di pihak penyelesaian masalah. Ya. Dan juga untuk memetakan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Masyarakat. Ya. Oke. Baik. Jadi agar termapping satu Ya. permasalahan dari 5 pilar tadi, karena merupakan Babin Kamtimas adalah garda terdepannya Kepolisian Republik Indonesia Bu ya. Jadi bukan 5 pilar Bapak Ibu. Itu 3 pilar. 3 pilar. Baik. 3 pilar. Ya. 3 unsur yang berperan penting di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat. Tapi sebagai bimas itu Babin Kamtimas mengemban 5 fungsi. 5 fungsi. Baik. 5 fungsi tadi. Oke. Yang 5 fungsi itu coba saya tanyakan ke pelakunya sendiri Bu, yang menerima pelakuan dari 5 fungsi tadi. Apakah ada reaksinya atau bagaimana? Baik. Pak Yunaldi, dengan ada 5 fungsi tersebut, ada semaptanya, ada lantasnya, dan ada reskrimnya Bu ya. Iya. Oke. Menurut Pak Yunaldi seperti apa yang ada ditemui di tengah masyarakat? Silakan. Terima kasih Os. Assalamualaikum. Itu kalau Linmas yang Babin yang ada di tengah-tengah masyarakat, tiap kelurahan itu kan membantu Ya. membantu yang apa dikatakan Ibu Rita tadi, Ya. 5 pilar Bu ya. Bukan 5 fungsi. 3 pilar. 3 pilar itu terpenuhi di lapangan Pak Os. Ya. Karena apa? Kami kan di lapangan itu kan bekerjasama dengan Babin, Pemuda, RT, RW, itu bersama. Ketika ada permasalahan, Babin kalau kami tidak bisa untuk menyelesaikannya, kita panggil Babin sebelum kita bawa ke ranah hukum. Ya. Nah, kita selesaikan di bawah dulu. Itu seluruh kekurangan yang ada di bawah itu seluruhnya bekerja. Misalnya RT-nya, Ya. RW-nya, ini mamanya, Ya. pemudanya, ditambah sekarang Limas. Itulah tugas Babin di tengah-tengah masyarakat. Kalau di Bukit Cangang ini contoh Pak Babin, Pak Os, di Bukit Cangang memang Babinnya itu memang agregat untuk supaya permasalahan yang ada di kelurahan ini tidak dibawa ke ranah hukum.
kita Ya. selesaikan di kelurahan Ya. supaya di masyarakat melihat Babin ini memang betul bekerja di tengah-tengah masyarakat. Oke. Oke, baik. Itu yang ada disampaikan oleh Pak Inaldi. Oke, pemirsa Lentera Rakyat Official, kita ke sisi kanan dulu ke Pak Harmet. Oke, Pak Amrizal. Pak Amrizal, dengan pendapat yang ada tadi, apa kira-kira menurut Pak Amrizal formulasi yang pas sinergi untuk mensinergikan ini supaya tercapai maksud dan tujuan? Silakan. Terima kasih ya. Perlu kita sampaikan juga. Ya. Supaya masyarakat kita lebih paham. Karena Babin ini dia bukan malaikat. Oke, baik. Dia bukan Superman. Ya. Dia manusia biasa. Ya. Dan dia punya keterbatasan. Mhm. Disinilah diminta kolaborasi masyarakat untuk membantu bersama-sama. Sacio Pak Ayam Sarancang Bapak. Edukasi yang diberikan kepada masyarakat harus direspon secara positif. Ya. Bagaimana masyarakat bisa sadar malu berbuat salah. Oke. Inilah yang digulirkan terus seluruh Babin kita yang ada di kelurahan. Oke, baik. Ini perlu kita sadari bersama. Ya. Regulasi yang seperti itu yang harus kita gulirkan. Kadang-kadang permasalahan. Ya, saya selaku Kanit Bimas Polsek Bukit Tinggi sering juga itu menjumpai. Ya. Sedikit langsung ke Babin, sedikit langsung ke Babin. Ya. Sementara ada alur yang harus ditempuhnya, RT-nya dulu supaya pejabat RT, RW, Ya. kelurahan punya tanggung jawab juga untuk penyelesaian itu. Oke. Oke. Kemarin ini ada permasalahan sedikit langsung ke Babin, Ya. ke Babin. Akhirnya Babin itu sempat juga tidak bisa tidur Baik. Baik. karena satu kelurahan itu berapa jumlah penduduk? Oke. Ya. Satu orang Babin. Oke. Saya rasa untuk satu kelurahan Babin dengan konotasi kota Bukit Tinggi, saya rasa juga kurang pas. Kurang pas. Oke. Karena jumlah penduduk yang begitu besar dengan satu orang Babin juga kurang klop. Betul. Apalagi kalau kita lihat Pak Hamzah. Beda satu kelurahan tuh beda muatan penduduk. Beda. Sedangkan satu Babin. Ya. Oke. Salah satu contoh dulu. Ya. Salah satu contoh. Untuk satu kelurahan Tarok Dipo Ya. dengan jumlah penduduk sekian puluh ribu. Ya. Satu orang Babin. Satu orang Babin. Jumlah kelurahan Tengah sawah. Tangga Sawah. Ya. Yang notabene ekonomi berputar Ya. secara keseluruhan. Satu Babin. Satu Babin. Oke. Jumlah kelurahan dengan kelurahan itu berbeda-beda. Jumlah Oke. penduduk. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Amrizal. Oke, saya tanya ke Ibu Kapolsek dulu. Apakah ada dengan kebutuhan ada supply demand di situ, Bu? Misalkan satu kelurahan ini kecil, satu kelurahan satu besar. Nah, apa kira-kira langkah yang Jadi gini, dilakukan? saya sebagai Kapolsek yang diamanahkan oleh pimpinan, saya itu mempunyai 5 program R. Ya. 5 program R. Oke, baik. Dan ini saya sampaikan kepada Babin-Babin Ya. agar belum bisa menjalankan itu sehingga nanti di dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dengan masyarakat Ya. dia punya peran. Ya. Apa itu 5R? Pertama adalah 5 rumah. Ya. 5 rumah. Mhm. Rumah yang pertama adalah rumah tangga masyarakat. Ya. Bagaimana dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dengan kita memberdayakan 5R adalah 5 rumah. Ya. Rumah pertama adalah rumah masyarakat. Oke. Rumah masyarakat ini Babin bekerja sama dengan siapa? RT, RW, Ya. kemudian juga dengan kelompok-kelompok PKK. Ketika permasalahan itu terjadi, ini kan contoh. Kenapa rumah saya ambil Oke. rumah apabila tidak harmonis maka itu adalah awal bencana. Oke, baik. Maka di situ akan tidak pidana terjadi. Oke. Apakah KDRT segala Oke. macam Baik. itu. Makanya kita pemberdayaan rumah tangga masyarakat. Oke. Dengan apa cara? Bekerja sama dengan apa tadi? Mhm. Dengan para kelurahan semua Baik. RT, RW. Kemudian saya punya R yang kedua. Hmm. R yang kedua adalah rumah ibadah. Rumah ibadah. Kenapa rumah ibadah? Rumah ibadah ini tempat bagi masyarakat kita untuk memperkuat iman mereka. Ya. Maka situ kita gandeng semua pengurus masjid, kemudian sholat berjamaah, jumat keliling, Ya. kemudian penyampaian himbauan pada Ya. saat masyarakat. Oke. Sehingga masyarakat ini paham, Hmm. jangan lakukan itu, lakukan ini, segala macam. Disampaikan oleh Babin kita. Oke. Kemudian R yang ketiga Hmm. adalah rumah sekolah. Rumah sekolah. Babin masuk rumah sekolah.
Ya. Sampai di rumah sekolah mereka sampaikan, karena di situ tempat berkumpul daripada anak-anak kita. Paling tidak juga melakukan upaya pencegahan. Oke. Yang keempat Keempat. adalah pemberdayaan rumah adat. Ya. Rumah adat ini siapa saja? Ada Nina Mama, Alim Ulama, Cadia Pandai, semuanya. Ya. Tali Sepiring, Tugu Sejarah, Sejarah. Oke. tergabung semua. Jadi kesemuaan ini kita rangkul melalui seperti yang Babi Mas tadi. Ketika permasalahan terjadi, loh nih Mama, Oke. kenapa di Minangkabau ada bisa disyarat-syarat bisa kita bilang. Benar kan? Ketika anak terjadi permasalahan anak kemenakan, yuk kita panggil, karena anak di pangku kemenakan dibilang. Baik. Jadi kita perankan minyak mama itu untuk bagaimana mereka mengupayakan penyelesaian semua permasalahan. Tidak ujuk-ujuk sebuah permasalahan langsung kepada kepolisian. Makanya kita berdaya. Siapa yang ada tadi? Kelompok-kelompok yang sudah ada di tengah masyarakat. Bergabung dengan siapa? Kalau Pokdarkan Timasnya sudah sampai ke kelurahan, maka mereka mendukung kegiatan ini. Oke, baik. Sedikit Nah, Ibu. yang kelima, Mhm. 1 R lagi Pak, Ya. yaitu adalah rumah Bagonjong. Ya. Rumah Bagonjong ini adalah rumah pemerintah, karena di Sumatera Barat rumah pemerintah itu dicerminkan dengan gonjong. Semuanya kita berkolaborasi. Artinya untuk mewujudkan sebuah kamtimas yang kondusif di tengah masyarakat, ada 4 yang harus kita jalani. Pertama adalah komunikasi. Ya. Yang kedua koordinasi. Yang ketiga berkolaborasi. Baik. Yang baik. keempat bersinergi. Maka kita akan mewujudkan apapun menjadi harapan kita untuk menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Oke, baik. Saya ke Pak Amrizal dulu. Dengan ada 5 R ini, ditambah lagi ada satu yang struktural fungsional. Ya. Menurut Pak Amrizal, mencukupi nggak kapabilitas dan kapasitas seorang Babin itu dengan beban yang berat seperti ini? Silakan, Pak. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita real dalam Ya. hal ini, tugas Babin cukup berat. Benar, karena garda terdepan. Tetapi kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, Hmm. seluruh elemen masyarakat, mulai berpijak dari rumah tangga, Hmm. ayah, Ya. ibu, Ya. punya kewajiban. Baik. Berikut rumah ibadah, alim ulama juga punya tanggung jawab juga di situ. Hmm. Termasuk rumah sekolah. Ya. Seorang guru juga punya tanggung jawab memberikan pelayanan. Baik. Semuanya menyatu Ya. dalam satu wadah. Ya. Bagaimana Kamtimas ini bisa kita wujudkan? Ya. Peran serta mapping daripada Pokdar Kamtimas, Hmm. mana kantong-kantong masyarakat Hmm. yang rentan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum. Hmm. Pokdar Kamtimas di situ maju. Oke, baik. Pokdar Kamtimas itu Ya. maju tanpa diundang. Ya. Karena sadar bukan pingsan. Betul. Baik. Betul. Baik. Saya tanyakan dulu ke Pak Yunaldi selaku Ketua Pemuda. Ya. Tadi ada 5 R menyentuh. Bagaimana menurut Pak Yunaldi dengan kapasitas dan kapabilitas petugas Babin Kamtimas di garda terdepan dari kepolisian? Nah, gimana menurut Pak Yunaldi? Silakan. Kalau Babin Kamtimas bahwa kita Pak Am tadi, ketika itu sudah masuk semuanya di Mabida tadi dan bekerja sama semuanya, apapun keadaan kejadian ada di kelurahan pasti terselesaikan. Terselesaikan. Dan kalau Oke. sudah masuk semuanya itu, Ya. itulah gunanya kita bersama-sama dengan Bapak Babin itu bersama. Ada pemudanya, ada RT RW-nya, ada nenek mamanya, ada rekan tuangnya. Ketika itu sudah kita jalankan, sudah bersinergi bersama, pasti apapun permasalahan yang timbul di kelurahan, yang timbul di tengah masyarakat, bisa kita manage, tidak sampai ke atas. Tidak sampai ke Tidak atas. sampai ke atas. Oke, baik. Dari Pak Yarman, menurut Bapak bagaimana Pak dengan pola tadi yang disampaikan 5 M tadi? Silakan. Menanggapi ucapan dari Pak Om tadi, kita sudah sadar katanya kan Ya. gitu. Sebenarnya kami ingin langsung terjun ke masyarakat, Ya. tapi masyarakat tidak kenal dengan kami. Ya. Ditanya, kamu siapa? Nah, Oke. tanpa ada Babin yang menggandeng kami nggak bisa berbuat. Ya. Kami datang, kamu siapa? Ya. Kata masyarakat Oke. nanti. Oke. Dengan sensitif masyarakat. Ya, Oke, jadi baik. dengan kami digandeng, inilah Polda Kamtimas. Ya. Dia bantu manusia kita, baru kita bisa masuk. Ya, ya. Itu mau kami, gandeng kami. So kami tidak bisa masuk tanpa Babin Kamtimas. Oke. Ya. Oke. Sebenarnya regulasinya Pak dari nomenklaturnya Pokdar Kamtimas berada di Polres atau di Polsek? Silakan Pak. Di Polres. Di Polres. Sudah adakah pendelegasian ke Polsek atau harus inisiatif dari Pokdar Kamtimas sendiri? Silakan. Dulunya di masa Pak Dwi dulu
Ya. Kami sudah disuruh diminta untuk bersinergi dengan babi-babi yang ada di polsek, Ya, tapi nggak tahu sampai sekarang nggak begitu jalan. terputus komunikasi. Komunikasi. Oke, sedikit Ibu, apa sudah ada Mona ada penyampaian demikian? Belum terputus, belum terhubung atau bagaimana? Sedikit saja, Bu. Sedikit saja, Bu. Jadi bukannya tidak terhubung siapa, Hah? tapi kita kembali Kembali? daripada Podar tadi itu Ya. ke bawahan pengembangan dirinya ke bawah itu harus ada. Betul, betul. Tapi sudah ada Langsung koneksi membentuk dengan gitu ya. Polres, sudah ada ini. Tinggal apa? Tinggal komunikasi dari kita tuh bisa. Baik, ditahan Bisa. dulu Bu ya. Bisa. Siap, ditahan dulu Komandan. Oke, Lentera Rakyat Official, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah yang lewat ini. Akan tetap baik, kembali lagi bersama saya Suwana dalam Lentera Rakyat Official. Obrolan santai terukur, dan kembali kita berbincang di sesi kedua ini dengan 4 narasumber. Saya dulu ke Pak Yarman dulu. Di kota kita ini kan kota pariwisata, Pak. Merupakan titik utamanya adalah pariwisata. Nah, bagaimana kira-kira menurut Pak Yarman selaku Depokdan terhadap pengunjung di kota wisata ini, SOP-nya serta aktivitas warga dalam menyikapi bahasanya kita adalah berlaku sebagai seorang pariwisata. Ya, silakan Pak. Kalau menurut kami, kita harus memberikan kenyamanan pada pengunjung. Ya. Itulah tujuan utamanya. Beri kenyamanan kepada pengunjung. Kenyamanan yang utama kenyamanan. Bentuk yang spesifiknya kenyamanan seperti apa? Ya, biar bebas dari kejahatan. Ya. Tidak ada pemerasan terhadap turis. Ya, Di hotel dia nyaman untuk menginap. baik. Tempat dia mau hiburan ada. Oke. Berarti kan di Bukit Tinggi kan ada hiburan. Ya, tapi sekarang itu yang jadi pertanyaan saya. Kita kota wisata, tapi wisatanya seakan dibatasi. Oke. Juga seperti tahun baru. Ya. Kita lebih cenderung ke jam gadang, tapi Ya. jam gadang kok ditutup. Oke. Apa salahnya jam gadang? Coba. Ya. Itu yang pertanyaan saya. Apa salah jam gadang? Apa salah jam gadang? Ya, kalau sampai ditutup dia. Nanti kita tanya ke jam gadang. Ya. Nanti kita tanya. Baik. Terima kasih Pak Men. Pak Herman. Oke, sekarang saya ke Pak Yunaldi. Dengan adanya pegelaran event untuk menarik pariwisata, izin keramaian yang selama ini telah ada, terus bagaimana terhadap Kamtibmas Seni dan Budaya sebagai produk pariwisata, kira-kira seperti apa hal tersebut? Bos, sebenarnya kalau pariwisata di Bukit Tinggi sebenarnya sudah masyarakat umumnya sudah tahu. Ya. Yang kedua, kemarin udah ada pula polisi pariwisata ya Pak. Polisi pariwisata, Itu masih ada sampai sekarang, Pak. Masih ada. Sudah membantu untuk memberikan yang terbaik bagi wisata-wisata yang ada di Bukit Tinggi. Ya. Dan yang perlu sekali yang kita harapkan dengan polisi pariwisata ini, keamanan para wisata yang datang ke Bukit Tinggi ini, supaya para wisata itu dia nyaman dan aman dia di kota Bukit Tinggi ini. Baik. Karena kota Bukit Tinggi kota pariwisata. Dengan apa yang dikatakan Bapak Mulai tadi, tempat hiburan, kalau di tempat hiburan mungkin banyak mungkin, cuma ada pula yang ditutupi ya Pak Mulai. Ya. Seperti kenapa itu kami sudah di perbincangan itu host, seperti itu kan suatu daerah itu kampung. Ya. Seperti musik itu kan ada batasannya ya Pak ya. Ada batasannya sampai jam sekian, bisa itu sampai jam 11. Sampai jam 11 bisa. Mengapa itu terjadi? Kalau itu sampai jam 12 sampai jam 3 jam 1 nih ya, terganggu masyarakat tidurnya nih. Oke. Nah, Oke. itu yang terjadi di Bukit Tinggi. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak Am dulu sebelum ke Ibu Komandan ini. Kalau Ibu Komandan ini selesai cepat ya, saya nggak pengen selesai cepat. Ya, izin Komandan. Oke, Pak Amrizal. Ya. Itu kan ada Kamtibmas. Nah, Kamtibmas itu ada di situ pariwisata. Dan di situ ada kepentingan masyarakat dan ada kepentingan lebih besar itu kepentingan
kepentingan daerah. Nah, bagaimana kira-kira harus disikapi seperti itu di sini? Terima kasih Osi. Pak, silakan. Sederhana cuma kalau saya bisa Sederhana apa ya? Iya. Perlu suatu komunikasi. Komunikasi, baik. Artinya di sini Bukit Tinggi ini pariwisata yang apa sih? Iya. Apakah pariwisata religi? Iya. Pariwisata ini kan banyak ini. Betul. Apakah pariwisata tinggal singgah saja? Iya. Atau nginap saja? Iya. Atau wisata kuliner? Iya. Ini kan banyak ini. Ini wisata yang bagaimana? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam aspek pengamanan, kami tidak berbicara masalah yang lain. Kami Ya. berbicara aspek pengamanan. Ya. Memang tugas pokok kami Ya. memberikan pelayanan sebagai yang diamanahkan oleh undang-undang Ya. kepolisian Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 bahwa polisi adalah merupakan suatu garda terdepan dalam rangka mengamankan wilayah NKRI Ya. masyarakat. Yaitu memberikan perlindungan, pelayanan, Ya. dan mengayomi masyarakat. Peran kami di situ. Preemptif kami berjalan sebelum terjadi kami melaksanakan. Ya, ya. Tentunya perlu sinergitas di sini. Sinergitas. Iya. Seluruh stakeholder, Hmm. pemangku kepentingan yang ada di situ juga punya peran. Ini yang paling penting. Oke. Ya. Kalau Baik. polisi yang dihandalkan, Tidak akan bisa. bagaimana? Perbandingannya juga, Pak ya. Tuh. Oke, Ya. baik. Perlunya gugah. Ya. Potensi-potensi masyarakat. Salah satunya Pokdar Kamtibmas. Oke, baik. Ini sudah menggema Pokdar Kamtibmas. Ya. Tentu bagaimana perannya dalam memajukan, memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ya. Kita ambil beberapa kelompok pemuda, Oke. pemuda wisata. Ya. Itu bisa kita kembangkan. Ya. Bisa kita arahkan ke arah yang lebih baik. Oke, baik. Banyak potensi yang harus kita ambil. Dengan sinergitas tersebut, Pak Iya. ya. Oke, baik. Sekarang saya ke Bu Rita. Ada tadi dimintakan sinergitas. Ada di situ tuh dari stakeholder. Apapun tujuannya, ini harus akan menuju kepada yang lebih baik. Kita sepakat begini ya. Oke, menurut Ibu seperti apa? Jadi kan bagaimanapun kota Bukit Tinggi adalah kota wisata. Betul. Kalau belum ke Sumatera Barat, ke Padang, kalau belum tinggi belum lagi. Belum Karena bisa, ya? ikon Sumatera Barat itu adalah jembatan. Dari manapun dia mereka nyaman selamat. Jadi untuk mereka sampai di kota Bukit Tinggi, dia berada di kota Bukit Tinggi, tentu perlu Ya. rasa aman bagi mereka. Dengan datang ke sini tidak ada rasa ketakutan. Ya. Tentu kita punya apa Ya. yang saya sampaikan tadi ya. Kita sebagai tugas pokok kita sudah bagaimana menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Tentu ada. Saya sudah sampaikan ada komunikasi, Oke. ada berkoordinasi, ada berkolaborasi. Ya. Kemudian ada dengan bersinergi. Sinergi. Maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik. Artinya masyarakat semua ini dengan apa? Kalau dia pariwisata, koordinasi kita dengan dinas kepariwisataan. Oke. Karena mereka mempunyai teman. Di situ juga ada pengamanan mereka. Ya. Secara lingkup mereka, adanya satuan pengamanan, sub security, adanya juga di situ para guide-guide yang mereka bina. Oke. Nah, ini yang perlu kita lakukan bersini tadi untuk menciptakan. Dan kami dari pihak kepolisian tentu, misalnya ada fungsi samapta yang kami miliki untuk apa? Patroli ke daerah-daerah wisata. Ya. Dengan kehadiran polisi paling tidak niat orang akan terhalang. Oke. Karena apa? Orang kalau niat dia ada, kesempatan tidak ada dengan polisi tidak akan terwujud lah. Oke. Apa-apanya. Baik, Bu. N dan K. Niat Oke. dan kesempatan. Niat dan kesempatan. Nah, Kantipmas nih, tentu kita akan mendahulukan secara personil. Di mana Babin Kantipmas itu adalah garda terdepan. ya. Garda terdepan. Dengan kolaborasinya dengan masyarakat akan tercapai tujuan ini Ya, betul. dan untuk pencapaian maksud. Nah, Betul. kira-kira kapasitas seperti apa yang harus diperankan sebenarnya dari masing-masing stakeholder? Ya. Kan saya sampaikan contoh. Bukit Cangang memiliki sebuah tempat wisata yaitu ada namanya berbatasan dengan panorama. Ya. Sama dengan pakan kubu kayu. Kayu Kayu kubu. kubu. Di situ ada juga babin dua-duanya. Hmm. Mereka berkoordinasi. Mereka melakukan komunikasi. Dengan apa? Dengan apa tadi? Wadah yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Oke. Ketiga pilar tadi. Ya. Untuk apa? Mewujudkan sama tengah masyarakat. Oke. Nah, kalau mereka sudah mewujudkan, mungkin berbentuk himbauan kepada masyarakat. Nah, dalam masyarakat melaksanakan apa ya? Mungkin keselamatan
kemarin ada juga kita mendapatkan informasi dari redaksi. Sangat luar biasa langkah yang dilakukan kemarin seperti bedah rumah. Oh iya. Bedah rumah itu menurut redaksi kami itu dari personil bukan dari Nah, bagaimana sebenarnya? jadi kan begini, artinya polisi peduli sesama. Baik. Nah, sehingga babin kami yang sudah kami tempatkan di kelurahan tadi melihatlah ada kondisi rumah masyarakat, satu rumah gubuk yang berlantai tanah, kemudian dengan situ boleh dikatakan agak udah mulai bocor-bocor, sehingga babin yang kami tempatkan di situ mereka merasa terbuka. Perlu untuk apa kita lakukan, memberikan bantuan kepada mereka. Tapi saya lihat ibu nggak ada di dalam. Di foto nggak ada. Saya lihat Bu Kapolres yang letakkan. Saya berdiri di samping. Oh, ibu berdiri dalam. Jadi saya pas apa? Ya. Ketika dia meletakkan batu, saya berdiri. Nah, mungkin saya nunduk juga ya, ambil beliau. Oh, gitu. Kan seperti itu. Saya- Sehingga saya nggak masuk ke dalam fotonya. Saya perhatikan ini. Cuma Ibu Kapolres doang. Iya, saya lihat di sininya beda. Oh, bukan ibu. saya. Kapolres. Nah, jadi berarti ibu ada di dalamnya. iya, kenapa? Di sini Kapolresnya Poluan, Ya. Kapolresnya juga Poluan, Ya. dan itu Kapolres yang kita ke depan. Ya, baik. Siap, Komandan. Nah. Ya, oke. Kita ke Pak Yunaldi dulu. Pak Yunaldi. Di situ kan ada berbentuk tadi disampaikan ada peran aktif dari Babin Kantipmas. Salah satunya mewujudkan rumah ya Bu, dibantu. Tapi nanti akan kita cari juga siapa seorang Babin Kantipmas ini kita angkat di sini. Karena beliau yang mengangkat, sedangkan Bu Rita saja tidak ikut meletakkan batu pertama. Asisi apa lagi kira-kira? Ada, tapi dari potret. Dari potretnya. Tapi di blow up cuma di Iya, komandan saja. kalau di WA saya ada. Ada ya. Baik. Nanti di share Bu ya. Oke, menurut Pak Yunaldi gimana? Bantuan seperti apa yang harus ya? Karena kota ini kan ada lagi yang dikatakan dengan kemiskinan ekstrim itu kan ada itu. Oke, silakan. Ya, kalau polisi kan tugasnya itu kan banyak, tidak membentuk bantuan rumah aja. Sekarang kita kan perlu mental nih Bu. Ya. Mental itu perlu tuh untuk di tengah-tengah masyarakat, lebih hari ini pemuda kan, remaja-remaja itu ya, remaja itu harus ada mentalnya disiplinnya. Itu tugasnya dengan Babin Kantipmas dengan masyarakat, dengan pemuda dan struktur yang ada di kelurahan. Dan pemerintah kita harap pemuda ini ikut serta andil dalam masalah ini, masalah Kantipmas di kelurahan. Kalau di kelurahan itu kan pemerintah kan menganggap itu RT RW aja. RT RW yang andalannya kan. RT. Sebetulnya yang di kantor lurah itu kan ada seperti di bawah lurah itu kan ada tuh bawahan yang membidangi Kantipmas itu. Limas. Sepertinya di kelurahan itu harusnya dia harus sinergi pula dengan masyarakatnya. Tidak dengan Babin saja, dengan masyarakat. Dia kan ada misalnya di sini kan ada dananya tuh, untuk misalnya sosialisasi dengan masyarakat. Sosialisasi. Sekarang kan kita kan takut Kantipmas ini yang ada di kelurahan itu kan sekarang kita temukan adanya narkoba. Narkoba itu kan sangat membunuh pemuda itu. Ya, kami berharap nanti pihak Babin dengan pemuda, dengan ketua pemuda, dengan RT RW, Mama, ini yang harus kita dahulukan di tiap kelurahan. Karena narkoba ini sangat membunuh masyarakat. Oke, baik. Narkoba membunuh masyarakat. Tidak pun masyarakat, pejabat juga bisa dibunuh. Oke, baik. Benar Bu ya, sepakat ya. Oke, saya ke Pak Yarman dulu. Pola Babin Kantipmas seperti apa? Kantipmas seperti apa yang dibutuhkan di masyarakat kita yang orientasi ini perwisata, Pak? Silakan. Tadi kan sudah ada bedah rumah, ada bimbingan ini. Tergantung dengan mentalitinya. Nah, menurut hemat Pak Yarman gimana? Ya, sebenarnya sesuai dengan kata Pak Am tadi, sebenarnya produk harus dibentuk sampai ke kelurahan dulu. Ya, oke. Baik. Sampai Sepakat, kecamatan, ke kelurahan. Di sana kita tahu apa sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Ya. Nah, makanya di Polda Kantipmas kita juga ada bagian pemetaan masalah. Ya. Masalah-masalah apa yang terjadi di masyarakat ini dan itu yang akan kita angkat. Oke, baik. Jadi akan bergerak dari kecamatan ke kelurahan. Ya. Oke, baik. Tapi mungkin akan berkolaborasi juga dengan komandan. Ya, itu yang kami inginkan. Oh, siap.
Ibu menerima lamaran itu? Oh siap, bersinergi Oke. kita. Bersinergi. Tanpa ada Kamtimas Podar Kamtimas. Timas? Kadang-kadang kita itu mereka itu kan dengan secara apanya sudah lebih memahami. Oke, baik. Tapi menurut Ibu lebih baik dipertahankan Pokdarin atau dibubarkan saja? Loh, harus. Harus ya. Oke, baik. Sebentar. Harus. Oke. Pak Amrizal. Sudah ada titik-titik tadi simpul yang bisa kita ambil. Saya mau tanya ke Pak Amrizal. Kira-kira formulasi apa yang sangat mengemas dari sekian banyak itu? Karena jelas perbandingan polisi dengan masyarakat sangat berbeda. Ya. Polisi di Sumatera Barat, di Kapolsek sendiri berapa personil, Pak? Kita 54 aja. 54, 56. 56. Nah, penduduk Bukit Tinggi ini yang orang aja 120 128 ribu, 8.000 Bu ya? 128 ribu. 128 ribu, berarti kan ada berimbang. Oke, apa simpul yang pas menurut Pak Terima Amrizal? kasih ya. Memang kalau kita cermati, memang jauh. Ya. Tidak ada perimbangan Tidak ada perimbangan. Baik. antara aparatur Ya. kepolisian untuk mengayomi masyarakat. Itu belum. Oke. Artinya di sini perlu formula yang harus kita buat. Salah Siap. satunya apa? Pokdarkan Tipmas. Oke. Salah satu mitra, ya, mitra dari kepolisian yang Ya. sudah memahami, dia betul-betul sadar dan dia akan berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat di lingkungan. Salah satu contoh, Ya. pemuda yang peduli terhadap keamanan ketertiban masyarakat. Ini perlu kita ajak, perlu kita galang, Oke. perlu kita rangkul. Sedikit Pak. Ini kan ada 24 kelurahan, 3 kecamatan. Yang rawan intensitasnya seperti apa? Yang di mana? Ada. Sebenarnya Bukit Tinggi ini Oh. kalau kita petakan, Hmm. tingkat kerawanan masyarakat, orientasinya pada tingkat pencurian. Pencurian, ya baik. kan? Baik. Tentunya hal ini masyarakat yang sering meninggalkan rumah, Ya. yang sering beraktivitas di luar rumah, tentunya ini harus kita arahkan Ya. Babin Kamtibmas untuk lebih meningkatkan patrolinya, penyuluhannya, Oke. ya kan, Oke. mengingatkan masyarakat, Ya. karena Babin ini betul-betul luar biasa, Ya. betul Ya. luar biasa. Kita berikan aplaus dulu ke Ya. Babin kita Pak ya. Alhamdulillah. Ditahan dulu Pak. Oke, Bu Rita. Dari sebanyak itu tadi Bu, kalau dengan Babin Kamtibmas yang udah luar biasa ini bekerja, ada nggak sisi lebih untuk Babin Kamtibmas? Ya, sisi lebihnya mungkin biasanya Ibu teriak-teriak, sekarang Ibu sapa, Oh. sentuh. Itu memang kalau saya bisa sampaikan Babin Kamtibmas garda terdepan bagi kita itu memang luar biasa. Kenapa? Karena Babin Kamtibmas inilah yang paling tahu sesuai dengan 5 fungsi yang kita Baik. dengarkan tadi Baik. gitu ya. Apapun yang terjadi dengan masyarakat, dia Babin Kamtibmas yang lebih tahu. Dan sebelum masalahnya langsung kepada kita, mereka yang selesaikan lebih dahulu. Oke. Nah, itu artinya saya sebagai Kapolsek ya duduk manis saja di kantor udah bisa melihat Babinnya bekerja ya udah luar Betul. biasa. Babin bekerja karena apa? Siapa? Masyarakatnya. Ya, oke. Masyarakatnya berperan aktif. Ya. Masyarakatnya apalagi sudah sadar hukum. Ya. Ya udah, kita tinggal mengarahkan lagi. Oke. Oke. Mengapakan lagi masalahnya lah, ingatkan kepada masyarakat. Nah, sekarang apa yang disampaikan oleh Pak Kadin Bima saya tadi, yang terlagi bukan saja pencurian, Baik. penipuan online. Tidak Oke. sedikit masyarakat kita yang Oke, sebentar Ibu Kapolres. Setelah. Maaf, amin. Ibu Kapolsek. Ya. Sekarang kan media sosial. Iya. Jadi lebih cepat lagi kesadaran masyarakat untuk memposting kriminalitas daripada intelijen yang lebih cepat. Iya. Nah, ini bagaimana Ibu menyikapi? Kan berdasarkan sudah booming di media sosial, baru polisi muncul. Bukan. Memang kadangkala ketika permasalahan itu tidak disampaikan Baik. kepada yang apa, Oke. tentu akhirnya media yang lebih cepat menyampaikan. Oke. Nah, dengan melalui media juga kita juga berperan untuk Oke. di situ. Bagaimana Ibu menyikapi Nah. ini? Terbantu atau bagaimana? Oh, terbantu sekali. Terbantu sekali. Karena apa? Ada informasi yang lebih cepat
Baik. Jadi media luar biasa. Media luar biasa. Luar biasa. Oke, baik. Pak, saya tinggal Ibu dulu. Pak Yerman, media merupakan satu kesimpulan yang cepat untuk memberitakan. Setuju dengan demikian? Setuju. Oke, baik. Pak Yonaldi, media informasi itu akan memberikan kontribusi kepada kepolisian. Bagaimana menurut pendapat Pak Yonaldi? Setuju dengan itu? Oke, baik. Pak Hamriza, sedikit untuk kita closing di sesi kedua ini. Media sosial, Babin Kantipmas, apakah tidak ada salah-salahan? Oh, lu udah bekerja. Ada nggak kemungkinan kira? Oke, Pak, ditahan dulu. Lentera Rakyat Official, pemirsa dimanapun Anda berada. Demikian, kami mengedukasi, kami berdiskusi, berdialog dalam rangka Kamtipmas di Kota Wisata Bukit Tinggi. Namun, obrolan santai terukur akan kembali setelah yang akan tetap baik, kembali lagi bersama saya Suwana dalam Lentera Rakyat Official. Obrolan santai terukur dalam sesi 3 ini. Kita akan menggali, kita akan mengambil poin-poin dari edukasi diskusi kita ini yang akan kita sampaikan kembali terhadap topik narasi inti pemantik serta referensi. Baik, kopinya ada terasa gula, tehnya terasa manis. Oke, semakin hari malam ini kita lanjut. Oke, Bu Rita, tadi terputus. Ada tadi berita melalui medsos atau kejadian melalui medsos dengan intelijen yang berjalan, sebenarnya korelasi ini sangat membantu. Nah, diharapkan dari kebijakan medsos dalam Kamtipmas di Kota Wisata seperti apa? Silakan. Jadi nanti kita berharap boleh menggunakan medsos, tapi medsos itu gunakanlah dengan secara jangan melalui medsos kita menggunakan bahkan kita memberikan informasi yang sangat kita setuju sekali gitu ya. Karena memudahkan, jangan sampai kita itu menggunakan medsos terus melakukan pelanggaran hukum. Artinya jari Anda itu bisa membuat Anda ke penjara. Baik, itu kata bijak, Bu ya. Tapi tergantung di masyarakatnya menggunakan itu. Nah, kita himbau masyarakat. Ya. Tolong gunakan medsos dengan apa? Jangan mengambil sikap ya. Seperti apa? Kita kalau berbicara teknologi kita nggak bisa menggunakan teknologi. Baik. Karena teknologi dibutuhkan oleh masyarakat. Sepakat ya. Melalui media. Tapi gunakanlah media dengan bijak. Dan sampai media menghantarkan kita ke dalam penjara. Baik, selama ini ada yang temukan yang tidak bijak? Kalau kita lihat banyak adu dombanya juga. Banyak adu dombanya juga. Ya. Oke, jangan deh kita adu domba itu. Tapi jangan. Itu makanya kita himbau. Ya. Melalui ya seperti acara yang Bapak laksanakan seperti ini. Ya. Media sangat kita butuhkan di tengah-tengah masyarakat. Baik. Mempercepat untuk menyampaikan sebuah informasi. Baik. Tapi gunakan dengan bijak. Oke, kita tinggalkan domba itu, Bu. Ya, jangan. Kita tinggalkan. Baik. Ke Pak Men dulu. Pak Men, itu kan ada kecepatan dari medsos dan intelijen yang berjalan. Di situ ada payung-payung hukum. Di situ ada payung-payung adab dan etika. Di dalam dimintakan kita bijak bermedsos. Menurut Pak Men, bagaimana kita bijak bermedsos dalam rangka membantu Kamtipmas Kota kita? Silakan, Pak. Ya, maksudnya begini. Gunakanlah media itu dengan bijak, dengan ada aturan hukumnya. Ya, baik. Jangan semena-mena. Ya. Dan jangan memakan mentah-mentah apa yang ada di medsos. Ya. Cerna dulu. Oke, baik. Sedikit ke Pak Amriza. Sekarang Bapak saya berikan pilihan. Mana Bapak pilih? Polisi baik dengan Babin Kantipmas santun? Sebenarnya pilihan ini sangat sulit. Semuanya indah. Baik. Jika dihadapkan harus memilih? Kalau dihadapkan memilih, saya pilih Babin Kantipmas. Baik.
pemirsa Lentera Red Official. Selamat kepada Babin Ketimas Kota Bukit Tinggi. Anda dinyatakan di forum inilah Babin Ketimas Santun. Baik, lanjut Pak Men. Pak, silakan. Artinya di sini semua kebutuhan masyarakat, Ya. baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, butuh aman. Butuh aman. Oke, Butuh aman. Termasuk kebijakan pemerintah juga butuh aman. baik. Aman ini itu mulai dari awal, Ya. dari lini terbawah. Ya. Kalau seandainya 24 kelurahan sudah mencakup aman, 3 kecamatan dan 1 kota Bukit Tinggi aman semua. Aman semuanya. Karena Babin Katimas tadi. Iya. Babin Katimas Santun. Iya. Kita sepakat Bu ya, Babin Katimas Santun. Sepakat. Siapa dulu Kapolseknya? Saya tinggal dulu. Iya. Pak Enaldi. Tadi disampaikan, tidak ada kita pilihan kepada Babin Katimas Santun. Nah, Babin Katimas Santun itu juga polisi baik. Tapi di depannya adalah Babin Katimas Santun. Kaitkan dengan korelasi kecepatan dari Medsos untuk beritakan suatu. Gimana menurut Pak Ketua Pemuda? Hebat. Hebat, oke. Hebat. Satu, karena dia berbicara dengan perbuatan. Oke. Perbuatannya menyangkut di masyarakat. Ya. Itulah kalau dimaksudkan dengan mensos, kalau saya berprinsip dulu Pak Babin pada mensos. Ya. Itulah Pak Babin hebat. Pak Babin hebat. Oke. Pak Babin hebat. Termasuk tadi dengan membangun rumah tadi. Ya. Bedah rumah tadi. Betul. Itu dari sosok seorang Babin. Ya? Babin lah yang tahu di lingkungan masyarakat itu Ya. mana yang rumah yang bisa dibedah, mana yang tidak bisa dibedah. Oke. Nah, itulah Babin, Babin yang menguasai yang di kelurahan. Karena Babin di kelurahan dia bersatu dengan masyarakat. Bersatu dengan masyarakat. Oke. Ke Pak Yarmen tadi. Babin bersatu dengan masyarakat. Di situ ada celah. Pegdar akan masuk di dalam itu. Apabila pengembangan ke kecamatan kelurahan ini akan semakin muncul. Nah, apa harapan dari Pak Yarmen kira-kira? Ya, harapan kami terhadap pihak kepolisian sinergikan kami dengan Babin. Ya. Ya, supaya kami bisa bekerja juga dekat dengan masyarakat dan bisa membantu pihak kepolisian untuk menentukan ke Kantikmas. Oke. Berarti sepakat tadi bahasanya akan ada komunikasi dengan pihak Polsek ya. Sepakat. Nah, berarti kedudukannya adalah kita harus bermain di bawah. Kan itu intinya. Ya. Menyebar kita ke Kita harus memetakan masalah di bawah. Baru Memetakan. kita bisa mencarikan pemecahannya. Oke, baik. Saya kembalikan ke Bu Rita lagi. Ibu Kapolsek ini. Bu, ada nggak semacam upgrading pemahaman terhadap kearifan lokal di tenaga kita di Babin Santun kita ini, Bu? Silakan. Jadi Babin itu kan melaksanakan tugas ketika dia Kapan waktu kapan di istrinya, Bu? saja ditelepon. Dalam artinya begini, Ya, kalau dia ditelepon tengah malam ada usaha di masyarakat pasti berangkat. oke, baik, Kan tidak ditentukan wujud itu siang hari saja. baik. Kalau subuh misalnya, nih ada penangkapan terhadap masyarakat yang berselingkuh, daripada nanti ancaman lebih besar, Babin itu harus berangkat. Itulah tugas Babin. Karena apa? Babin ini memang di tengah-tengah masyarakat ada tugas pokoknya kedua. Yang pertama itu adalah door to door system. Ya. Rumah ke rumah itu dia pahami. Sambang warga, Bu ya. Ya, sama. Oke, baik. Kemudian ada THTS. Tiada hari tanpa silaturahmi. Tiada hari tanpa silaturahmi. Jadi mereka Ya. itu bersilaturahmi di mana saya di lingkup mereka berada. Baik. Baik. Ketika ada permasalahan mereka, makanya mereka itu cepat karena mereka sudah menyebarkan nomornya kepada masyarakat. Ya. Tadi kan berbicara tentang masalah begitu media cepat. Saya pun sebagai Kapolsek, nomor saya sebarkan seluruh masyarakat. Baik. Mana yang belum berarti belum mungkin dapat ya untuk saya. Gitu ya. Tapi di mana saya pasti berusaha memberikan nomor. Tujuannya apa? Memudahkan mendapatkan informasi. Masalah apa saja mereka sampai kepada kita akan coba. Kenapa? Moto kami tekad adalah berusaha memberikan yang terbaik. Bersama kita kue. Bersama kita bisa. Oke, Itulah. baik. Kenapa tidak dibikin media center Babin terhadap masyarakat daripada Oh, sekarang dia punya bos, ya? Ada. media center? Ya. Oke, silakan Pak Ari. Bos ini kan Sebenarnya media untuk Babin itu terkoneksi ke Mabes. Ke Mabes. Oke. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan Babin di
di balik keterkoneksian tuh Pak, kita tahu Babin Kantipmas itu juga seorang manusia. Ya, betul. Dia sama kayak kita Ya. biasa ini sama. Nah, pertimbangan apa yang ada? Mungkin saja dibebani selaku Babin Kantipmas, mungkin juga ada dibebani juga dengan di kesatuan. Nah, ini kan masalah 24 hours, masalah 1 kali 24 jam. Gimana menurut Gini, Pak Kanit? kinerja Babin ini tidak bisa ditentukan dengan jam. Betul. Itu makanya perlu kekuatan Babin untuk menggait masyarakat, Ya. mengakomodir masyarakat. Hmm. Kalau seandainya posisi Babin sudah mengakomodir masyarakat, Babin ini hanya tinggal di rumah aja. Ya. Dia menunggu telepon. Hmm. Semuanya sudah bekerja. Ya. Babin sebagai manajer di situ. Ya. Dalam hal membina keamanan ketertiban masyarakat. Baik. Mulai dari 3 pilar. Ya, tali tigo sapilin tungku tigo sajarangan. Dan 3 pilar ini bahagian Ya. daripada duduk permasalahan semuanya. Artinya di sini Babin juga punya kemampuan untuk hal-hal yang sifatnya kearifan lokal. Oke. Perlu harus ketahui Babin kita ini ada juga yang seorang nenek mama. Oke. Baik. Dan alhamdulillah kemarin 2 orang Babin kami lulus sekolah perwira. Hmm. Ini merupakan prestasi. Ya. Tidak gampang menjadi seorang perwira. Dan dia Setelah mampu perwira Pak untuk kembali lagi ke Babin? Nah. Tidak lagi Pak? untuk di daerah kota besar Ya. kayak Polda Metro Jaya, Ya, Poltabes itu besar. Itu Babin itu diemban oleh perwira juga. Perwira juga. Tapi untuk kota Bukit Tinggi mungkin belum lagi. Tapi ke depan tidak tahu kita apa yang terjadi. Oke. Dengan kesibukan masyarakat, dengan aktivitas masyarakat, bisa-bisa jadi itu akan terrealisasi. Apa kira-kira Pak? Nanti mungkin saya sampaikan juga ke Bu Rita. Sekarang kita dari Polres kan ke Polresta. Berpengaruh nggak terhadap kedudukan atau posisi Babin tersebut? Karena begini Pak, Babin itu, pejabat itu kalau sering ditukar-tukar, keakraban masyarakat jadi kurang. Nah, sekarang di institusi bagaimana? Nah, di sini sebenarnya kalau kita urut lagi, Ya. untuk mencari sosok seorang Babin itu gak gampang. Benar. Ada penilaian khusus Ya. dalam aspek kepangkatan. Ya. Kepangkatannya harus brigadir ke atas. Dan Oke. itu faktor usia, Ya. kematangan dalam Ya. berkomunikasi dengan masyarakat. Oke. Di situ bisa kita lihat bagaimana kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana kemampuan mentalitas seorang Babin untuk turun ke masyarakat. Oke, baik. Saya tahan dulu Pak Arman. Pak Amrizal. Saya ke Pak Yonaldi. Kalau benar demikian sosok yang diinginkan dengan Babin Kantipmas Santun, dengan beban kerja berat, dengan garda terdepannya dari institusi Polri, Babin seperti apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat itu, stylenya seperti apa gitu loh Pak Yonaldi. Silakan. Babin itu sebenarnya sederhana saja. Sederhana saja. Sederhana, tapi sederhana itu dia tahu dengan seluk-beluk di masyarakat itu. Ya. Misalnya Babin di setiap kelurahan itu kan, dia kan menguasai di setiap kelurahan itu mana yang masyarakatnya yang ini, mana masyarakat yang ini, Ya. mana warga yang ini, dia harus tahu style warga. Ya. Itulah Babin itu begitu sama dengan pemuka masyarakat, dengan pemuda. Bagaimana kita mendekati, mengajak Babin untuk mendekati masyarakat. Itulah guna Babin dengan masyarakat bersatu untuk menciptakan Kamtipmas ini. Oke. Karakter tipikal yang ditemui selama ini seperti apa Pak Yonaldi? Terpikir Babin selama ini orangnya sejuk, damai, tidak ada macam-macam gitu. Apa sesuai dengan kerjanya, itulah yang dikerjakannya Ya. sesuai dengan apa yang dikerjakannya, itu dikerjakannya. Karena dengan masyarakat dia santun. Kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat pasti akan menelpon Babin. Oke. Sebelum dia menelpon RT RW, tidak bisa di RT RW, pemuda dia akan menelpon Babin. Babin akan datang. Ya. Itu yang diharapkan masyarakat selama ini. Oke, saat ini terjadi demikian. Terjadi demikian. Oke, baik. Ke Pak Yarman. Apa harapan kira-kira? Seperti apa yang diinginkan masyarakat itu
seperti apa dengan beban seperti demikian? Harapan saya Babin itu adalah Babin Nenek Mama. Oke, Babin Nenek Mama. ya. Babin ini Mama bisa dikembangkan lagi. Ya, Babin maksudnya yang bisa bermasyarakat, bisa ke atas, bisa ke bawah, orangnya penyabar, Ya. itu punya masalah. Oke. Sisi lain, kepedulian lain, Maksudnya, ya kepedulian apakah kemasyarakatannya, sosialnya. ya dia harus namanya Nenek Mama. Nenek Mama itu akan harus bisa ke semua lini. Harus bisa ke semua lini. Ya. Jadi maksud yang akan disampaikan itu bisa ke semua lini. Ya, Oke, baik. Bonita. Ya, Banyak harapan dari masyarakat. betul. Belum lagi ibu yang merintah-merintah. Ya kan? Kan kita dasari tadi Babin itu adalah garda terdepan. Oke, saya agak spesifik nanya ke Bu Rita. Resep apa yang ibu pakai untuk ya bisa merasakan Babin ini merasa nyaman dengan seorang Ibu Rita gitu. Jadi ya mungkin kalau seorang ibu yang menjadi seorang pemimpin, dia itu memimpin Merasakan dengan saya. hati dia. Baik. Jadi kalau dengan hati itu pasti anak itu akan merasa sebagai seorang ibu kepada anak. Kalau Ya. dengan hati pasti ada lahir rasa kasih sayang dia. Baik. Jadi- Ini apakah dengan style leadership ibu atau bagaimana? Ya, sebagai seorang ibu tentu saya mempunyai ini ya sebagai leader terhadap anak-anak kita, Baik. anggota kita. Baik. Saya memperlakukan mereka itu kadang bukannya memperlakukan mereka sebagai atasan dengan bawahan, Oke. juga kadang dengan mereka sebagai sahabat, bahkan mereka sebagai anak yang saya rasakan gitu. Ketika misalnya pagi saya ambilkan semua pagi Babin itu kan saya apelkan, saya bawain kue, saya bawain makanan. Jadi pagi-pagi itu kita minum kopi, kita pagi makan kue. Itu kan sudah menanamkan rasa apa tentang diri saya. Oh iya, memang seorang ibu datang. Kan Oke. seperti itu. Oke. Nah, jadi Babin itu ketika mereka apa yang diharapkan oleh masyarakat, Babin harus terampil. Babin ketika ada masalah bisa menyelesaikan. Tentu Babin ini kita persiapkan mereka. Oke. Tidak ujuk-ujuk kita turunkan langsung begitu saja. Oke. Jadi Babin ini dilakukan pembinaan terhadap kita berikan, kita gambarkan ini loh yang dilakukan dengan masyarakat. Bagaimana kita jadi seorang apa dirindukan oleh masyarakat. Oke. Baik. Ya. Yang ibu sampaikan ini aman ini ya? Aman ya? Aman. Karena hierarki dari kepolisian ya. Betul. Ibu yakin ya? Berdasarkan dari polisi baik, polisi wanita juga pertama dari Bukit Tinggi. Betul. Ibu lanjutkan itu. Bisa kita tahan sebentar. Kita ke Pak Boleh. Amri dulu. Pak Amri, Iya. Bapak selakukan ya? Ya. Yang jelas pasti karena terdepan Bapak adalah 24 pasukan Ya. Bapak. Pasukan tempur Bapak itu tempur masyarakat. Tempur kebaikan maksudnya. Betul. Bukan tempur perang. Apa resep? Sebenarnya apa yang disampaikan Ibu Kapolsek tadi, kita memperlakukan beliau-beliau itu para pujangga masyarakat Baik. itu dengan dewasa, Dengan dewasa. dengan memberikan pemahaman kepada mereka. Baik. Kita tidak harus dengan mengatakan kata-kata kasar, maka Ya, ini oke. tidak. Kita harus sentuh. Ya. Kita harus sentuh. Kadang-kadang Babin itu mohon maaf, ada permasalahan-permasalahan keluarga juga ada juga. Nah, itu sering kita tanya, kamu kok kayak gitu? Ada masalah apa sih? Kita ajak dia berkomunikasi. Kita rangkul dia. Baik. Sahabat, adik, saudara. Ya. Ini akan tercipta ke bawah. Baik. Paham. Setuju nggak dengan datang, sapa, sentuh? Setuju sekali. Itu sekali. Datang, sapa, Ya. Siapa? Betul. sentuh. Setuju. Itu. Oke. Dan bahkan, Tambah senyum. saya tambahkan, Setuju. dan bahkan Ya. seorang Babin Ya. tidak segan-segan mendatangi satu rumah Ya. dan meminta nasi. Oke. Baik. Udah dianggap keluarga sendiri, Ya. Oke. udah dianggap saudara. Baik. Kadang-kadang tidak datang Babin ke rumahnya, Dirindukan. ada rasa yang kurang. Baik. Baik. Gimana sih Babin kita? Bukan, Ada apa sih? Ya. Kok nggak muncul? Hmm. Ini yang muncul sekarang. Ya. Betul-betul sudah dicintai oleh masyarakat. Oke. Ini akan kita gulirkan. Oke. Dan mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau ini akan bergulir terus. Baik. Sedikit saja. Bu Rita, bagaimana komunikasi dengan para stakeholder Bukit Tinggi dalam Ibu menerapkan kebijakan ini? Ya, alhamdulillah lancar banget. Lancar baik? Ya. Lancar komunikasi. baik atau baik-baik?
berarti baik komunikasinya. Ya, baik. Baik. Sehingga di masyarakat pun juga baik. Oke, baik. Pak sedikit Pak Amriza, bagaimana komunikasi dengan stakeholder selama ini di lapangan? Kita komunikasi cukup berjalan terus, Berjalan dan terus baik. bahkan 3 pilar ini termasuk salah satunya Babinsa. Babinsa. Ya. Oke, baik. Jadi artinya di sini bahkan satu sepeda motor, Hmm? Babin Kantipmas berboncengan dengan Babinsa. Itu sangat luar biasa. Betul, betul. Ya, Sinergitas, kadang-kadang sinergitasnya. ada Antara angkatan. sinergitas yang bermain di situ. Baik, baik, Masyarakat melihat baik. inilah Kekuatan. kekuatan Baik. yang akan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Oke, baik. Berarti kita sepakati malam ini adalah polisi baik, Babin Kantipmas santun. Ya. Datang, sapa, sentuh, terakhir Senyum. senyum. Oke, baik. Pemirsa Lentera Red Official, demikianlah diskusi bincang kami dalam rangka mengedukasi Kantipmas di kota wisata Bukit Tinggi. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi. Mohon maaf apabila ada janggal sana sini. Tujuan kami adalah untuk Babin Kantipmas santun. Oke, terima kasih. Salam Lentera Rakyat. Berani tegas mengungkap fakta Babin Kantipmas santun. Oke, come on, Bu. Sip. Oke.